Tujuan praktikum menentukan sifat keasaman dan kebasahan suatu bahan atau larutan. Teori asam basa. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang mengandung atom H dan bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Basa adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies atau ion atau molekul yang berperan sebagai donor proton atau pemberi proton atau H+. Kepada spesies yang lain, basa adalah spesies yang bertindak sebagai aksepton proton atau penerima proton atau H+. Menurut Lewis, asam Lewis adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor. Pasangan elektron basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Sifat asam dan basa. Sifat asam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berasa masam. Yang kedua, terasa sangat pedih ketika terkena kulit atau korosif. Yang ketiga, bereaksi dengan logam-logam tertentu menghasilkan gas hidrogen. Yang keempat, bereaksi dengan kertas lakmus dan mengubah lakmus biru menjadi merah. Sifat basa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berasa pahit. Yang kedua, terasa licin di kulit. Yang ketiga, bereaksi dengan minyak dan lemak. Yang keempat, mengubah lakmus merah menjadi biru. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Indikator alami, sampel uji, dan alat. Indikator alami terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kunyit dan bunga bugenvil. Sampel yang diuji terbagi menjadi 5 bagian, yaitu cuka, air mineral, larutan soda, air lemon, dan larutan deterjen. Alat praktikum terbagi menjadi 8 bagian: gelas kimia, saringan, sendok, pipet tetes, pengaduk kaca, wadah sampel, lumpang alu, dan label nama. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Indikator bunga. Yang pertama, haluskan bunga dengan lumpang alu, tambahkan sedikit air. Yang kedua, saring hasil tumbukan. Setelah itu, masukkan hasil saringan ke dalam sampel yang akan diuji menggunakan pipet tetes. Lalu, amati perubahan. Berikut adalah langkah-langkah indikator kunyit. Yang pertama, potong kecil kunyit. Yang kedua, haluskan kunyit dengan lumpang alu dan tambahkan sedikit air. Yang ketiga, saring hasil tumbukan. Yang keempat, teteskan indikator pada masing-masing sampel. Berikut adalah hasil pengamatan dengan indikator bunga. Air mineral. Air tidak berubah sama sekali, artinya netral. Air lemon, tidak ada perubahannya, hanya sedikit mengkeruh yang artinya asam lemah. Air cuka, sama halnya seperti air lemon. Air cuka juga hampir tidak ada perubahan dan berarti asam lemah. Larutan soda kue. Larutan soda kue berubah menjadi merah muda pekat, yang berarti larutan soda kue merupakan asam kuat. Larutan deterjen. Larutan berubah menjadi ungu cerah setelah ditambahkan indikator bunga bugenvil. Dan hasil pengamatan dengan indikator kunyit. Yang pertama, air mineral. Air tidak berubah sama sekali, artinya netral. Air lemon, tidak ada perubahan, hanya sedikit mengkeruh, yang artinya asam lemah. Air cuka, sama halnya seperti air lemon. Air cuka juga hampir tidak ada perubahan dan berarti asam lemah. Larutan soda kue. Larutan soda kue berubah menjadi oranye pekat, yang berarti larutan soda kue merupakan asam kuat. Larutan deterjen. Larutan berubah menjadi kuning cerah setelah ditambahkan indikator kunyit. Berikut adalah kesimpulannya. Kunyit dan bunga dapat menjadi indikator alami untuk uji coba asam basa karena merupakan bahan alami yang dapat mengalami perubahan warna berbeda dalam larutan asam basa. Dapat disimpulkan yang termasuk yang pertama, larutan asam kuat atau larutan soda kue. Yang kedua, larutan asam lemah, yaitu air cuka dan air lemon. Yang ketiga, larutan netral adalah air mineral. Dan yang keempat, larutan basa kuat adalah larutan deterjen.